Sejumlah nelayan pantai selatan Kulon Progo mengeluh tak mendapat penghasilan sejak beberapa minggu terakhir. Hal itu disebabkan kondisi musim paceklik ikan yang terjadi saat ini. Namun begitu, para nelayan tetap melaut meski kerap tak mendapatkan hasil. Kondisi sulit tengah dirasakan puluhan nelayan pantai Congot Kulon Progo daerah istimewa Yogyakarta saat ini. Sejak sekitar 3 pekan terakhir, mereka mengaku kesulitan mendapatkan tangkapan ikan. Hal itu terjadi karena kawasan pantai selatan sedang memasuki musim paceklik. Salah seorang nelayan, Niko, mengaku sudah sejak bulan puasa lalu, ia tidak... Laut yang selama ini menjadi sumber kehidupan bagi para nelayan pesisir, kini tengah menyembunyikan rahasia yang mengkhawatirkan. Di balik samudera yang luas itu, ada kekeringan yang tidak tertulis. Masa paceklik laut yang membuat jaring-jaring kembali kosong, kini tali kapal hanya membawa harapan, bukanlah hasil. Selama beberapa minggu, bahkan bulan terakhir, nelayan di daerah seperti Sungai Liat, Gunung Kidul, Pantai Congot, hingga kawasan pesisir lainnya merasakan dampak dari cuaca ekstrim dan gelombang tinggi. Sejak badai siklon melanda akhir Januari 2025, tangkapan mereka menurun drastis, bahkan hingga 70% dari pendapatan biasa. Banyak dari mereka yang datang ke laut dengan harapan, tetapi kembali dengan tangan hampa. Bagi sebagian nelayan, ini bukan sekedar penurunan penghasilan. Ini adalah pertaruhan hidup dan keberlanjutan mata pencaharian. Bagaimana mereka bertahan di musim paceklik ini? Apa yang menjadi penyebab utama dan apa solusi yang bisa dilakukan untuk kerugian ini? Ketahanan pangan keluarga nelayan menurun saat musim paceklik disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, penghasilan mereka sangat bergantung pada hasil tangkapan. Saat cuaca buruk dan tidak bisa melaut, pemasukan pun berhenti, sementara kebutuhan tetap berjalan. Selain itu, akses terhadap bahan makanan juga terbatas. Lokasi yang jauh dari pasar membuat harga pangan naik dan pilihan makanan menjadi sedikit. Akibatnya, banyak keluarga hanya mengandalkan makanan seperti nasi dan mie instan tanpa asupan sayur, buah, atau lauk bergizi. Masalah lainnya adalah kurangnya pengetahuan tentang gizi seimbang dan belum adanya kebiasaan memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan tambahan. Akibatnya, ketika laut tidak bersahabat, dapur keluarga nelayan ikut paceklik. Nah, musim paceklik itu bisa berdampak pada kesehatan nelayan dan keluarga pesisir. Musim paceklik sering menjadi masa yang berat bagi keluarga nelayan karena hasil tangkapan berkurang dan penghasilan menurun. Sementara kebutuhan hidup tetap harus dipenuhi. Saat bahan makanan di pasar makin mahal dan pasokan terbatas, banyak keluarga akhirnya memilih makanan yang murah dan mudah didapati. Pola makan seperti ini membuat tubuh kekurangan gizi penting seperti protein, zat besi, dan vitamin yang membutuhkan untuk tetap sehat. Dalam jangka panjang, kondisi ini juga mempengaruhi kemampuan keluarga untuk bekerja, belajar, dan menjaga kesehatan. Jadi, ketahanan pangan itu tentang bagaimana keluarga nelayan bisa tetap makan bergizi agar tubuh tetap kuat, sehat, meski di tengah musim paceklik. Yang kedua, yaitu dampak sosial dari musim paceklik pada ketahanan pangan keluarga nelayan yang goyah karena musim paceklik ini. Peristiwa tersebut menimbulkan serangkaian dampak sosial yang kompleks. Dampak utama musim paceklik pada ketahanan pangan keluarga nelayan adalah peningkatan kerawanan pangan dan ancaman terhadap kesehatan serta gizi, khususnya pada anak-anak. Secara sosial ekonomi, tekanan ini memicu diversifikasi pekerjaan oleh anggota keluarga lain, menjeratkan keluarga dalam lingkaran utang, dan menimbulkan ketegangan rumah tangga serta resiko anak putus sekolah. Meskipun demikian, krisis ini juga dapat memperkuat solidaritas dan modal sosial komunitas melalui mekanisme gotong royong sebagai benteng pertahanan utama. Wah, ternyata kalau musim paceklik datang, nelayan bisa susah banget ya, Bil. Iya, makanya penting banget buat siap dari sekarang. Misalnya, kita bisa mulai kreatif pakai bahan lokal, gak harus beras terus. Jadi bisa diganti sama ubi, singkong, atau jagung. Iya, bener. Terus kalau musim ikan lagi banyak, jangan dijual semua. Sebagian kan bisa disimpan, diolah jadi ikan asin atau abon yang bisa tahan lama. Nah, selain itu, lahan kosong di rumah juga bisa dimanfaatkan loh, Zul. Kita bisa tanam sayur kayak kangkung, bayam, atau cabai. Lumayan juga buat tambahan makan keluarga. Betul. Terus jangan lupa pentingnya gizi keluarga. Kadang orang tuh mikir makanan bergizi itu harus mahal. Padahal, asal tahu cara olahnya, bahan sederhana pun bisa sehat banget loh. Nah, iya bener banget. Dan ikut posyandu atau penyuluhan gizi di desa juga penting banget biar bisa dapat ilmu langsung dari ahlinya. Jadi intinya, musim paceklik itu bisa dihadapi, asal kita siap, kreatif, dan saling bantu.
Setuju banget Sul, kalau semua kompak, nelayan pun bisa tetap sejahtera meski musim paceklik datang. Bersama kita bisa mari bawa ketahanan pangan di setiap rumah nelayan. Karena Indonesia kuat dimulai dari keluarga yang sehat dan tangguh.